Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Mas Andi Wahyudi, channelnya para pemula. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membagikan video saya atau konten saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan. Di sini saya akan membahas tentang pemupukan yang kedua. Seperti kawan-kawan yang lihat di belakang ini umurnya udah 10 hari ya. Sebenarnya telat 1 hari saya, karena kan cuaca di sini hujan terus, jadi sebenarnya itu udah 11 hari setelah tanam ya. Setelah kita videokan yang pemupukan yang perdana di usia 5 hari, seperti yang udah saya bilang di video yang pertama tadi, di usia 5 hari, karena saya itu pengennya lebih awal, karena di sini cuaca itu sangat hujan ya, sangat signifikan. Musim panas kita di sini kena panas, musim hujan seperti yang kawan-kawan lihat di belakang ini. Nah, dan kita di sini akan membahas tentang pemupukan yang kedua di masa vegetatif di umur 10 hari setelah tanam ya, 10 hari HSP. Oke, ikuti terus video-video saya, dan pupuk apa aja yang saya pakai, ikuti terus video-video saya. Oke saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pemupukan yang kedua 10 hari setelah tanam ya. Oke, pupuk apa aja yang saya pakai. Di sini saya akan menggabungkan atau memixnya ya. Yang pertama saya menggunakan Kalha seperti yang biasanya ya. Di sini mengandung kalsium dan asam umat. Yang keduanya saya masih tetap menggunakan pupuk cairnya, yaitu bermerekkan Vigorin. Nah, di sini ini organik. Nah, di sini dan suplemen ada juga, karena tanaman kita masih kecil. Dan saya mix lagi dengan Mordenfol saudara ya. Nah, di sini sangat membantu sekali untuk tanaman agar tetap kuat dan sehat ya. Mudah-mudahan dalam cuaca seperti ini, harapan saya itu tanaman tetap bertahan di cuaca yang ekstrim ini. Dan jangan lupa juga memixnya dengan fungisida ya. Nah, kenapa saya memasukkan lebih awal? Karena di sini cuaca itu untuk informasi cuaca di tempat saya ini yaitu hujan saudara ya. Hujan plus dengan ketinggian air pasang itu naik ya. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat di belakang ini, airnya tinggi. Makanya saya rekomendasikan membuat galangan itu lebih dari biasanya ya untuk musim-musim penghujan seperti ini ya. Nah, di sini saya fungisidanya menggunakan Ditan M45. Iya. Yang di sini mengandung bahan aktifnya itu Mancozeb 80%. Ya, sekedar untuk pencegahan, nanti berapa takarannya biar saya bagikan juga. Oke, dan tidak lupa juga saya menggunakan NPK 1616. Kenapa saya harus menggunakan NPK 1616 di awal? Karena saya membutuhkan unsur N-nya ya. Di sini nitrogennya itu ada 16%, dan kalium, fosfat, dan magnesium, kalsium, sulfurnya itu sangat penting. Dan saya ingin memberinya di awal-awal di 10 hari setelah tanam ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk kawan-kawan yang menanam komoditas cabai di musim hujan ya, itu usahakan jangan terlalu kuat pupuk yang mengandung unsur nitrogen ya, karena disitu sangat berbahaya sekali, karena nanti itu pengendalian jamurnya waktu di musim-musim seperti ini agak susah ya. Jadi saya sarankan itu jangan terlalu banyak menggunakan unsur N. Nah, disitulah saya memilih pupuk NPK dari Pak Tani ya. Ya, seperti inilah kawan-kawan ya. Ini kamera depan sekali lagi ya, nggak ada yang ngamerain ya, seperti ini lah. Dan ini kandungannya ya. Ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menemukan, dalam artian di sini kita sharing-sharing ya, sharing-sharing. Dan apabila kawan menemukan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, mohon di komen-komen aja di bawah. Dan inilah teknik saya, dan biasanya saya itu berhasil dalam membudidayakan dengan teknik saya ini 70% itu berhasil. Dan saya terus berinovasi, mencari dan mencari terus. Ternyata dalam musim hujan itu saya menemukan bahwa kalau kita menggunakan unsur N terlalu banyak, di situ kita akan mengalami kendala, yaitu
jamurnya terlalu kuat ya untuk nyerangnya ya, seperti layu fusarium, dan masih banyak lagi lainnya, busuk akar, busuk batang, patah ranting. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu kita pembuahan, apabila terlalu banyak menggunakan unsur N, itu akan busuk buah saudara ya, apalagi yang terkenal dengan namanya antrak. Itu biasanya saya pernah keserang, tapi alhamdulillah semenjak saya menggunakan teknik saya yang ada ini, alhamdulillah ada aja ya rezekinya dan bisa tertanggulangi dengan aman. Oke saudara, di sini takaran yang saya pakai ya. Takarannya pakai untuk asam aminonya, tigorinnya ini saya tetap menggunakan 3 tutup, karena nanti di usia yang ke sekian kita akan menambah dengan sendirinya. Berhubung di sini masih 10 hari setelah tanam, kita di sini menggunakan 3 tutup seperti ini ya. Nah, 3 tutupnya ini udah cukup. Oke. Dan selanjutnya untuk more than full-nya, di sini saya menggunakan 2 tutup saja cukup. Apalagi kawan-kawan bisa menggunakan more than full atau mencarinya, sebenarnya itu 1 tutup cukup saudara ya, karena di sini cuaca sangat ekstrim, saya menggunakan 2 tutup ini. Dan selanjutnya untuk pupuk NPK 1616-nya, di sini saya cukup menggunakan takaran 3 sendok saja ya, 3 sendok makan, sedikit ya, karena kita cukup untuk membutuhkan kalsium sedikit. Kalau kita beri banyak pun percuma, karena tanaman kita masih kecil, nanti dia akan menguap atau percuma seperti itu. Dan yang ketiganya untuk kalsiumnya, saya tetap menggunakan 2 sendok. Oke, kalhanya ini 2 sendok. Dan untuk fungisidanya, di Tan M45 ini yang mengandung unsur bahan aktif mankoseb, saya menggunakan 1 sendok makan. Nah, udah cukup ya. Dan yang terakhir, karena di sini saya untuk kalha itu susah mendapatkannya, saya mendapatkan unsur kalsiumnya ini menggunakan CNG. Mana di sini dia 15 seperti ini, 15 00 dan 26. Oke. Di sini kalsiumnya sangat tinggi ya. Lagi-lagi saya ingin membuat tanaman saya tuh tegap. Nah, tapi tidak terlalu tinggi saudara ya. Karena kalau kita menggunakan unsur yang tanaman kita agak tinggi, di situ banyak kendala ya, terutama cuaca alam. Di sini anginnya sangat kencang dan khawatir roboh saudara ya. Jadi saya lebih senang itu jangan terlalu tinggi, sedang-sedang saja untuk menanggulangi keadaan angin setempat. Oke, ini tambahannya sekali lagi ya. Dan oke, selanjutnya di sini saya menggunakan ya can seperti ini ya, seperti yang saya bilang di konten saya yang pertama. Dan saya tidak sempat memvideokan cara saya membuatnya ya. Setelah kemarin pakai tangki 16 liter, di sini saya menggunakan can 20 liter. Ya, seperti inilah. Nah, di sini kita buat seperti kerannya itu. Ya, seperti inilah kerannya. Kita cukup buat dari bekas sepeda anak-anak ya. Dan kita kasih per di sini, nanti itu ada klepnya. Nah, itu untuk pengocorannya. Jadi kita nanti tinggal nekan-nekan seperti ini. Oke. Di sini saya menggunakan can 20 liter, dan untuk dosisnya itu per 20 liter itu seperti yang kawan-kawan lihat barusan, dosis yang tadi itu untuk 20 liter air ya. Oke. Sekali lagi saya bilangkan untuk 20 liter air. Iya saudara, kurasa seperti inilah keadaannya tanaman saya di usia 10 hari setelah tanam ya. Makanya saya rekomendasikan buat kawan-kawan untuk membuat galang itu usahakan tinggi ya. Ya, seperti inilah keadaan tempat kami untuk menanam
komoditas cabai. Itu airnya payah turun ya, seperti inilah. Tinggi galangan saya, dan airnya ini sisa-sisa dari air surut setinggi inilah. Oke, itulah sedikit kisah saya tentang perjuangan menanam komoditas cabai di dunia di lahan air pasang surut ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Agar video ini lebih bermanfaat lagi, silahkan dibagi-bagikan ke saudara-saudara yang lain. Oke, saya Andi Wahyudi pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan anak rantau. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.